Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang participation, monitoring, and evaluation. Jadi sebagai pembuka, kita breakdown dulu satu persatu istilah yang akan digunakan. Yang pertama adalah partisipasi. Jadi di antara para perencana dan para manajer tidak ada yang bisa menjelaskan atau ada kesepakatan apa sih sebenarnya partisipasi itu dan kenapa itu penting. Tapi World Bank tahun 96 menjelaskan bahwa definisinya adalah sebuah proses di mana para stakeholder itu berpengaruh dan juga bisa mengontrol, mendevelop inisiatif atau menghasilkan keputusan atau menggunakan sumber daya yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi mereka. Jadi intinya partisipasi itu adalah berperan aktif terhadap proses pembangunan. Kemudian kenapa perlunya proses partisipasi ini? Jadi bagi banyak pemerintah, partisipasi ini dianggap kritikal atau penting bagi perencanaan program atau pengentasan kemiskinan di mana akan dicapai keberlanjutan dan kesetaraan. Kemudian pentingnya partisipasi adalah orang-orang itu tahu apa yang paling cocok diterapkan bagi mereka, dan perencana profesional bisa mempelajari itu dari orang-orang tersebut karena mereka yang paling mengerti kondisi yang mereka alami. Kemudian mereka bisa berkontribusi terhadap sumber daya yang mereka miliki, entah itu uang, material, atau tenaga kerja terhadap program tersebut. Kemudian orang-orang akan menjadi lebih komitmen terhadap kegiatan-kegiatan yang akan mengembangkan wilayahnya mereka. Dan yang terakhir, mereka bisa mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di mana pasti akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Yang kedua adalah monitoring. Jadi monitoring itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan terus-menerus untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang bagaimana perkembangan sebuah proyek atau program. Kemudian kenapa perlu ada monitoring? Monitoring itu perlu karena menyediakan feedback secara berkala dan memberikan gambaran indikasi awal ketika sebuah hasil atau pencapaian itu tidak mencapai standar yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif terkait sebuah proyek, baik itu sudah selesai atau sedang berjalan. Dari desain sampai hasil semua dinilai. Evaluasi itu penting karena kita bisa mendapatkan informasi yang kredibel dan bermanfaat sehingga bisa kita jadikan input untuk mengembangkan pembuatan keputusan di masa depan. Kalau kita lihat di bagian ini, dalam participation itu sebaiknya ikut terlibat dalam semua tahapan dari decision making, planning, implementation and monitoring sampai ke evaluation. Nah, keterlibatan stakeholder dalam proses evaluasi itu dikenal dengan istilah participatory monitoring and evaluation, di mana stakeholder terlibat di semua level dari perencanaan sampai ke evaluasi akhir. Kemudian terlibat secara aktif
punya kemampuan atau punya kuasa untuk mengontrol isi proses dari aktivitas evaluasi dan monitoring tersebut, kemudian ikut terlibat dalam mengambil atau mengidentifikasi hal-hal yang akan memperbaiki program atau project tersebut. Jadi stakeholder itu pertama bisa dari kalangan pengguna, jadi misalnya masyarakat yang akan dikelola wilayahnya, itu bisa menjadi stakeholder. Mereka terlibat sebagai usernya, pengguna. Kemudian bisa juga organisasi penengah seperti NGO, jadi LSM yang akan menjadi pendamping. Yang ketiga adalah sektor swasta yang ikut terlibat langsung dalam proyek, mungkin kontraktornya. Dan yang terakhir adalah staf pemerintahan. Apa yang membedakan antara evaluasi yang konvensional dengan PME? Untuk konvensional, pihak atau ahli dari luar itu mengukur performance atau kinerja itu dengan menggunakan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian mereka menggunakan prosedur dan alat-alat yang sudah distandarisasi. Sedangkan untuk participatory, itu stakeholder merupakan peserta aktif, tidak hanya sumber informasi, jadi mereka juga pelaku dalam pembangunannya. Yang mereka mengevaluasi adalah stakeholder tersebut, pihak luar hanya memfasilitasi. Kemudian yang difokuskan adalah meningkatkan kapasitas stakeholder untuk menganalisis dan problem solving. Yang keempat, menumbuhkan komitmen dari peserta untuk senantiasa menyusun aksi untuk mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang ada dari proyek atau program tersebut. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama planning the process, yang kedua gathering data, ketiga data analysis, dan yang terakhir sharing information and defining actions to be taken. Jadi tahap pertama di planning dulu, direncanakan dulu. Kira-kira stakeholder ini apa yang akan mereka lakukan dalam program tersebut, dalam PME. Apakah harus mengidentifikasi indikatornya apa saja, kemudian apa yang akan mereka monitor, siapa dan bagaimana caranya, itu di-plan dulu, direncanakan dulu. Nah, tahap ini biasanya berjalan cukup panjang karena butuh negosiasi, pemilihan stakeholder, dan kerjasama antara stakeholder-stakeholder yang berbeda. Kemudian tahap kedua adalah mengumpulkan data, gathering data. Kita sudah familiar dengan ini, data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Jadi analisis yang dilakukan bisa bermacam-macam. Intinya adalah untuk menghasilkan kesimpulan dan lesson learned. Dan yang keempat, sharing information. Jadi ketika kita mengumpulkan data tadi dan menganalisis, itu mungkin tidak semua stakeholder bisa terlibat. Mungkin yang menganalisis hanya dari pendamping, LSM pendamping. Masyarakat hanya mengumpulkan datanya menjadi sumber data. Tapi hasilnya itu harus di-share ke seluruh stakeholder. Masyarakat harus tahu hasil analisisnya, sehingga mereka bisa ikut berdiskusi untuk mengambil keputusan berdasarkan teman-teman analisis tadi. Nah, salah satu program yang menerapkan PME yaitu Participatory Rural Appraisal. Jadi PRA ini sebuah pendekatan
untuk menggenerate knowledge dan opinion dari masyarakat desa terkait perencanaan atau manajemen proyek dan program. Jadi teknik yang digunakan di PRA ini bisa group dynamic, atau bisa lewat sampling, bisa lewat interview atau wawancara, atau bisa lewat visualization, bikin diagram, matriks, dan lain sebagainya. Jadi social mapping ini bisa dilakukan dengan melihat karakteristik dari community, kemudian diberikan gambaran bagaimana penerimaan dari peserta terhadap komunitas mereka sendiri. Contoh transect work itu adalah bersama-sama dengan warga untuk melihat kondisi wilayah yang akan diobservasi. Kemudian ada penilaian beneficiary atau manfaat. Jadi penilaian manfaat ini adalah sebuah alat analisis kualitatif untuk melihat atau prediksi manfaat-manfaat apa yang akan diperoleh jika perencanaan itu sudah berjalan atau jika sebuah intervensi dilakukan. Kemudian ada juga metode yang disebut SARAR, atau metode di mana bisa digunakan untuk stakeholder di beberapa level yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan atau kreativitas mereka dalam perencanaan, problem solving, dan evaluation. SARAR itu adalah self esteem, kemudian associative strength, resourcefulness, action planning, dan responsibility. Untuk pengertiannya bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk teknik lebih lanjut bisa menggunakan visual self evaluation tools, testimonial untuk mengumpulkan testimoni dari stakeholder, kemudian photographing the evidence, mengambil gambar bukti-bukti yang sudah dikerjakan, kemudian community record and indicator, jadi mempelajari dokumen-dokumen yang mungkin sudah dimiliki oleh komunitas tertentu. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.